Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kalau melihat di XAU USD time frame-nya 1 menit seperti biasa, kita melihat bahwa next targetnya, coba kita pindah ke 5 menit. Next target yang paling relevan itu ya di 3374 ini, next target yang akan bisa dicapai secara singkatnya gitu. Oke. Jadi ada buy di sini, tapi sini sudah saya close ya. Saya sudah close posisinya, saya sudah close posisi di harga ini. Ya, sini juga sama, saya close posisi. Terus saya nambah satu posisi lagi di harga yang saat ini running di 3364. Kisaran ini 3365 ini saya nambah posisi, tapi untuk ini lockingnya saya pakai di 3358. Jadi sengaja saya mau locking posisi, seandainya price itu tidak jadi naik, ya dia break low seperti ini, kena sini ya sudah. Nanti karena fokus saya kan memang fokusnya hanya opsi buying, jadi saya akan nunggu sampai nanti opsi buyingnya benar-benar terjadi seperti ini, untuk kemudian mungkin bisa nambah buy di harga bawah. Ya di harga ini mungkin bisa nambah buy nanti. Oke, nah di sini mungkin bisa nambah buy kalau seandainya ada running buy-nya itu. Nah saya melihatnya gampang aja, ada kita melihat di pemantiknya ya, pemantiknya di fair value gap ini sebagai pemantik atau apinya di fair value gap ini, ada fresh fair value gap, maka kita bisa opsi buying nanti apabila nanti dia break low ya. Jadi dari sini dia break di harga ini mungkin ya. Nah, nanti kita tetap akan opsi buy ya. Nah, seperti ini nanti planningnya seperti itu ya, planningnya seperti itu sampai nanti ada opsi buy mungkin di kisaran harga ini mungkin ya, sehingga ada fair value gap aja di bawah sini, misalnya ada FVG, maka itu adalah opsi untuk fresh buy nya di harga itu ya. Mungkin di sini nanti bisa buy, locking lagi di harga bawah seperti ini. Jadi di bawahnya low ini sebagai opsi untuk locking, bukan stop loss, karena ini masih hari awal minggu ya, awal minggu di hari Senin, maka bisa range-nya masih panjang untuk bisa buy sell. Ini apabila nantinya dia turun. Kalau tidak mau turun ya sudah, berarti memang saya buy-nya di harga ini. Target terdekat adalah 3375, atau mungkin saya kasih maksimal di OB yang ada di sini 3390 ini ya. Cuman aiming terjauh saya memang ada di sini sebetulnya di 3312an ini, 3312 ini aiming jarak yang terjauh yang mungkin bisa kita pakai ya itu. Jadi di 3312 ini jarak terjauh nanti yang mungkin bisa kita pakai, karena memang di situ ada fair value gap yang bukan fresh ya, yang belum di touching oleh price, sehingga itu bisa menjadi targeting area di 3312. Siapa tahu bisa bisa extension di 3315 atau 3415 atau 3420, siapa tahu seperti itu. Tapi yang jelas untuk saat ini 3365 ini menjadi opsi buying dengan stop loss atau locking posisi di area yang cukup sempit di sekitar 70 poin, tidak terlalu tinggi ya untuk area locking posisinya, karena kita pakai memang di ini M5 gitu. Kenapa ada karena memang saya melihat di sini ada bisa dibilang OB ya, order block ya, yang di biru ini order block di situ, sehingga saya berasumsi bahwa order block ini akan menjadi satu OB yang cukup kuat ya, sehingga bisa akan mengerek harga untuk bisa sampai ke OB selanjutnya. Mungkin di kisaran ini ada OB selanjutnya di 3377 atau 3375 gitu. Oke, kita akan melihat perjalanannya sampai sejauh mana. Yang jelas opsinya adalah buying, hanya buying saja itu ya.
masih belum ada opsi untuk bisa selling ya. Saya masih belum ada membuka opsi selling, saya tidak tahu kenapa, tapi memang belum, sementara sih belum. Sebab ini kalau selling maka dia akan jatuhnya hingga ke 31 ya, 31 sampai 29 range-nya itu, antara itu. Maka ya, sementara kita coba kita lihat di H4-nya dulu. Nah, ini secara teknikal ya, secara teknikal ini memang harus antar ini sudah di break apa belum? Ini break 1, ini di break. Nah, ini mungkin area ini bisa jadi ini ya, bisa jadi seperti ini misalnya 1 ya kan, kemudian 2, baru kemudian jatuh seperti ini kan, akan bisa jadi seperti itu ya. Ini bisa jadi seperti itu, makanya kita akan menghitung di sininya. Oke. Nah, ini maksud saya adalah dia akan back to 50 ya, karena 50 itu bisa menjadi magnet ya. Mungkin di sini minimal di 3395 lah, minimal di 3395, targetnya minimal di 3395 kalau melihat area ini. Bahkan mungkin bisa extended hingga sampai ke ini berapa ini, aduh enggak kelihatan, 3408 ya, 3408. Mungkin di Fibo berapa ini, Fibo 38 masih menjadi target sebelum nanti dia mungkin akan jatuh ya, extended low, mungkin akan low, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas secara technically sih sebetulnya saya masih melihat ini berekspektasi tinggi bahwa price ini akan, kita coba lihat di extension Fibo. Oke, saya biasa pakai ini. Nah, ini oke ya, ya kan, sini berarti maksimum adalah di sini 3424, maksimumnya 3424. Saya ekspektasi tinggi bahwa dia akan ke sini ya, 3395 ini minimum, sebagai minimum area price di 3395, dengan nantinya extended di 3424. Kalau seandainya dia extended di 3424, maka areanya nanti bisa jadi seperti ini ya, misalnya di buy ya, maka ini akan seperti ini lagi, baru kemudian bisa turun. Nanti kita bisa ambil yang di area ini 3. Nah, ini jadi di sini ada 3 low, 3 swing, dan 3 swing, baru kemudian ini akan menjadi impulsnya ini expectednya sih 5, jadi nanti akan berfase 535 itu. Kalau ini kita melihat di Elliott Wave ya, kalau kita bicara tentang Elliott Wave seperti itu, 535 atau 335 pun juga bisa sih, 335 ya, 335 pun juga bisa. Artinya kalau kita pakai 335 ya di sini 335 1 2 3, ini 1 2 3, baru kemudian ini 5 1 2 3 4, going down 5, itu 335 ya. Fase 335 kan juga ada di Elliott Wave. Nah, seperti ini ya, jadi seperti itu, kita tidak tahu, yang jelas. Atau fase lagi di ABC, bisa ABC B nya ini extended, kemudian C nya bisa pendek, atau bahkan mungkin bisa panjang ya, bisa panjang, ini tergantung dari areanya. Oke, itu bisa saya share. Oke guys, itu bisa saya share untuk possibility ke atas ya. Bisa jadi di target 3395, oke lah. Oke ya.
Targetnya adalah kita revisi di 3395 untuk targeting area. Siapa tahu bisa di sana. Have a nice day ya, bye.